Selamat datang di channel Elroy Christian. Terima kasih sudah mensupport channel ini. Jangan lupa konten ini tolong ditonton sampai habis. Saat ini saya akan membahas tentang fenomena dan pandangan tentang LGBT. Saudaraku dan teman-teman semuanya, salah satu isu penting yang harus gereja jawab di akhir zaman ini adalah tentang LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, fenomena LGBT ini sebenarnya sudah lama sekali muncul, teman-teman. Sejak disahkan ataupun dilegalkan oleh Mahkamah Agung di Amerika Serikat pada tanggal 26 Juni 2015, ini sangat marak sekali. Bahkan kaum liberal dan hak asasi manusia mendesak untuk diakuinya hak mereka untuk menikah, mengadopsi anak, dan lain-lain. Menurut Freedom to Marry Organization, ada 20 dari 204 negara yang telah melegalkan pernikahan sejenis. Nah, teman-teman pernah tidak melihat tayangan-tayangan yang saat ini mereka sudah tidak menyembunyikan diri lagi untuk mengekspos diri mereka bahwa mereka adalah kaum LGBT. Ada dua pandangan ilmu pengetahuan tentang homoseksual. Pertama, ada orang yang sejak lahir homoseksual, gay, dan lesbian. Orientasi seksual sejenis ini terjadi akibat pengaruh genetik. Dengan dalil inilah teman-teman, para penggiat LGBT dan HAM menyerukan bahwa kebebasan melakukan hubungan sejenis merupakan hak individu yang boleh dilakukan siapapun asal tidak merugikan orang lain. Hubungan sejenis suka sama suka bukan suatu pelanggaran, bahkan suatu pilihan hidup asasi seseorang. Nah, dari sinilah lahir pernyataan yang sering kita dengar, teman-teman. Misalnya, Tuhanlah yang menjadikan kami seorang gay, atau gay adalah akibat kelainan genetika. Kami tidak bisa merubahnya. Hal ini telah mendorong banyak orang untuk menerima dan menolerir hubungan sejenis. Yang kedua, homoseksual ini terjadi karena pengaruh lingkungan dan sosial. Ada orang yang lahir dengan orientasi seksual yang normal, namun kemudian pergaulan membuat diri mereka memiliki orientasi homoseksual. Lingkungan dan pergaulan sosial dapat menularkan orientasi homoseksual. Nah, Adriano Rusfi, psikolog yang menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, menulis dalam akun Facebooknya, LGBT suatu atau sebuah gerakan penularan. Ia mengakui memiliki 46 saksi dari 4 perguruan tinggi dan 3 saksi mantan gay dari 1 perguruan tinggi. Ia mengumpulkan banyak kesaksian di kampus-kampus tentang mahasiswa normal yang dipenetrasi secara masif agar terlihat dalam LGBT dan tidak bisa keluar lagi. Perilaku mereka seperti sekte, kultus atau gerakan eksklusif lainnya, fanatik eksklusif, penetratif, dan indoktrinatif. Ya, ini berkembang menjadi sebuah sekte seksual. Ini adalah kata daripada Adriano, dia menuliskan di akun Facebooknya. Menurut para ahli badan PBB, teman-teman, jumlah homoseksual di Indonesia ini pada tahun 2011 diperkirakan lebih dari 3 juta orang. Padahal pada 2009 angkanya sekitar 800.000 orang. Diperkirakan, teman-teman, pada tahun-tahun berikutnya jumlahnya lebih besar lagi. Menurut Dr. Rita Fitrianingsih yang sudah 9 tahun menjadi mitra LSL atau GWL, gay waria laki-laki seks dengan laki-laki, perilaku homoseksual dapat menular kepada orang lain. Nah, kita lihat dari pandangan Alkitab dulu ya, teman-teman ya. Sejak dari awal, teman-teman, Tuhan menciptakan manusia itu sempurna. Itulah dikatakan dengan imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah, yaitu laki-laki dan perempuan. Inilah kodrat sesungguhnya dari identitas gender manusia. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu Kejadian 1 ayat yang ke-27.
Tuhan juga memberkati hubungan laki-laki dengan perempuan dengan ikatan yang kudus dengan maksud untuk berkembang biak dan memenuhi bumi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini Kejadian pasal 1 ayat 28. Laki-laki diciptakan untuk memiliki relasi seksual dengan perempuan atau istri, dan sebaliknya perempuan dengan laki-laki suami, dan menjadi satu daging, dan ini hanya boleh terjadi dalam ikatan pernikahan monogami. Lihat di Kejadian pasal 2 ayat 23 sampai 24. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mengalami suatu kerusakan dalam nilai-nilai moral yang dipegangnya. Manusia menentang Allah dan berusaha memuaskan keinginannya dengan cara-cara yang cemar, termasuk dalam hal seksual. Nah, karena itu dalam Roma 1 ayat 24 berkata, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Dalam Roma 1 ayat 26 berkata, manusia telah mengganti persetubuhan yang wajar dengan tidak wajar, homoseks, pedofilia, incest, nekrofilia, dan lain sebagainya. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Nah, akibat dosa turun-temurun menimbulkan dampak dalam disorientasi seksual manusia, teman-teman. Jadi seseorang memiliki orientasi homoseksual, incest, pedofilia, dan lain sebagainya bukan karena rencana dan kehendak Allah atau Tuhan. Bagaimana kita melihat LGBT dalam kacamata kebenaran, teman-teman? Ini yang harus kita tekankan ataupun yang harus kita tahu. Gereja harus menyikapi isu LGBT ini dengan bijaksana dan proporsional. Dari sudut pandang kebenaran, Alkitab menyatakan dengan jelas sekali bahwa perilaku homoseksual adalah dosa. Oleh karena itu kita tidak boleh kompromi, teman-teman. Dalam Imamat 18 ayat 22 berkata, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar, demikianlah suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, sehingga melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Itu Roma ayat 1, pasal 1, ayat 26 sampai 27. Kita harus dengan tegas menolak hubungan LGBT dan menolak pernikahan sejenis. Apapun alasan yang dikemukakan, sekalipun atas nama hak asasi. Karena ini, teman-teman, melanggar perintah daripada firman Tuhan sendiri. Ini tidak bisa dibenarkan. Perbuatan LGBT tidak bisa dibenarkan dan membatalkan hukum pernikahan yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, pernikahan Kristen, teman-teman, bersifat heteroseksual, monogami, dan seumur hidup. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, pasal 2 ayat 23 sampai 24, yang ditegaskan Yesus dalam Matius 19 ayat 4 sampai 6. Teman-teman bisa baca di rumah ya. Nah, kita juga harus memandang hubungan homoseksual adalah sama dengan dosa lainnya. Misalnya, perzinahan yang dilakukan oleh kaum heteroseksual. Janganlah kita menganggap bahwa dosa homoseksual lebih buruk dari dosa lainnya. Semua dosa sama, berakibat maut. Kalau teman-teman baca dalam Roma 6 ayat 23. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 berkata, janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Teman-teman, saya pernah membahas ayat ini dalam konten-konten saya sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di deskripsinya ya. LGBT dalam kacamata anugerah. Ini yang harus kita lihat juga, teman-teman ya. Jadi kita jangan
asal memberikan suatu makna ataupun pengetahuan secara satu sisi saja. Tapi kita lihat dari sisi yang lain. Kalau saya jelaskan tadi dari pandangan Alkitab, sekarang kalau kita lihat dari kacamata anugerah. Gereja harus menyatakan kasih dan penerimaan terhadap kaum LGBT. Dari sudut pandang apa? Yaitu anugerah. Yesus, teman-teman, mengasihi orang berdosa namun membenci dosa. Kita juga harus mengasihi saudara kita yang saat ini memiliki orientasi LGBT, namun kita membenci perbuatan dosa mereka. Wujud kasih dan penerimaan bukan dengan memandang perilaku homoseksual itu legal berdasarkan hak asasi manusia. Kita juga jangan menghakimi orientasi seks homoseksual sebagai dosa karena mereka juga tidak menghendaki itu terjadi dalam diri mereka. Namun ketika mereka melakukan hubungan sesama jenis, perilaku mereka itu berdosa di hadapan Tuhan. Sama seperti seorang yang heteroseksual memiliki dorongan seks, itu sesuatu yang wajar. Namun ketika ia berhubungan seks di luar pernikahan, barulah ia berdosa. Dalam hal ini teman-teman, kita harus berempati kepada kaum homoseksual. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki solusi yang benar untuk menyalurkan hasrat seksual mereka. Hal ini adalah sesuatu yang sangat berat untuk dihadapi oleh kaum LGBT. Nah, kita harus membuat mereka, kaum ini, untuk dapat mengatasi suatu dorongan seksual mereka dengan cara apa? Dengan cara konseling, bimbingan rohani, komunitas yang benar, serta memfokuskan hidup mereka untuk Tuhan. Jadi saya pernah bertemu dengan seorang yang LGBT, teman-teman ya. Dia masih beribadah kepada Tuhan, tapi dia masih terikat dengan hal itu. Nah, itu kita tidak boleh jauhin, tapi tidak juga menyetujui perbuatan ataupun kelakuan mereka. Nah, kita doakan, kita bimbing, kita bawa mereka kepada kebenaran sehingga Tuhan yang akan sanggup melepaskan mereka dari ikatan dosa. Jadi teman-teman, kaum homoseksual ini juga dapat mengalami suatu kesembuhan dari orientasi seks yang menyimpang. Nah, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan yang sanggup menjamah dan mengubahkan hidup seseorang secara utuh. Juga masalah disorientasi seks seseorang. Dengan iman, seorang homoseksual dapat menerima anugerah daripada Tuhan. Nah, bagi teman-teman semua yang mungkin menonton video ini, mungkin teman-teman ataupun siapapun yang saat ini sedang ada di lingkungan LGBT, kalian harus sadar bahwa perbuatan itu adalah tidak dikehendaki oleh firman Allah. Berubah, datang kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Cari seseorang yang bisa menuntun saudara kepada kebenaran firman Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu mengubahkan saudara. Oke, sampai di sini saya bisa menyampaikan materi ini. Sekiranya biarlah bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel saya, like, share, dan berikan komentar. Dan biarlah ini bermanfaat bagi semua. Thank you.